Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Kali ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami yang berjudul Oil WTI 2016 in 5 Charts. Setelah membahas USD JPY pada minggu lalu, pada video kali ini saya akan membahas mengenai crude oil WTI, khususnya mengenai bagaimana potensinya di semester kedua 2016 ini dengan melihat 5 chart atau 5 grafik berikut. Yang pertama adalah grafik fluktuasi. Ini di grafik daily chart dari oil WTI untuk futures dengan kontrak continuous dengan kode CLC1. Saya coba memperlihatkan bagaimana posisi harga minyak yang sedang topping atau sedang membentuk puncak, dan ini kita bisa merujuk pada gerak sebelumnya saat dia bottoming di areal ini 2605. Yang perlu diperhatikan adalah saat dia bottoming dia sudah memiliki resisten di sekitar areal 35. Nah, begitu resisten ini tembus, kita biasanya istilahkan dengan breakout, atau karena ini tembusnya ke atas, bullish breakout, resisten 35, harga naik ke atasnya dan terkonsolidasi namun masih bertahan di atas 35. Ini yang kita sebut dengan clear bullish breakout. Habis itu posisi bottoming terkonfirmasi dan harga naik. Nah, ini juga berlaku di posisi atas atau topping position atau topping fluctuation. Di sini kita saksikan harga minyak mencapai puncak 5167. Setelah itu harga terkonsolidasi dan membentuk support di sekitar area 46. Nah, begitu support tembus, harga berlanjut turun. Waktu awal Agustus lalu sempat menuju ke area 39, sedikit di bawah 40. Nah, sekarang sedang terkonsolidasi dari gerak tekanannya ini. Nah, yang perlu kita perhatikan, ini mungkin konsolidasinya mirip dengan konsolidasi saat rebound berkembang dengan koreksi. Ini dengan tekanan berkembang dengan konsolidasi rebound dengan target menuju 46. Jadi kedepannya kita perlu perhatikan dari harga minyak dari chart ini adalah sedang dalam fluktuasi pembentukan puncak dan mengarah tekanan selama masih berada di bawah resistance level 46 dan potensial untuk lebih rendah dari 40 lagi. Grafik berikut adalah mengenai déjà vu atau pengulangan mungkin mengenai harga minyak. Berikutnya ada grafik yang ketiga, yang kedua dan ketiga ini menggambarkan déjà vu harga minyak ataupun potensi pengulangan gerak harga minyak. Yang pertama dari demand. Nah, ini diambil dari rata-rata demand 5 tahun pada semester pertama cenderung naik demandnya. Jadi demand harga minyak di semester pertama dalam 5 tahun terakhir cenderung naik, dan setelah itu di semester kedua 5 tahun terakhir itu cenderung turun. Nah, di 2016 ini juga penggambarannya hampir sama, jadi bisa jadi mengulangi rata-rata 5 tahun terakhir ini. Kita saksikan 2016 demandnya cenderung naik dan mencapai puncak, lalu masuki semester kedua 2016 demand mengarah sedang terkonsolidasi, dan apakah ini akan berlanjut untuk turun seperti yang terjadi di 5 tahun, rata-rata 5 tahun belakangan ini. Ini yang akan memberikan potensi gerak harga minyak. Jadi selama demand masih mengikuti rata-rata demand 5 tahun ya di semester 2 5 tahun terakhir yang adalah cenderung turun, artinya bisa memicu tekanan dari harga minyak. Berikutnya déjà vu di harganya sendiri. Tadi kalau kita saksikan demandnya, sekarang di harganya. Ini dibandingkan antara gerak 2016 ini dengan 2015. Di mana 2015 lalu di awal tahun cenderung rebound, yang garis merah ini cenderung rebound. Lalu kemudian masuki semester kedua cenderung tertekan dan dominan ditutup negatif di akhir tahun 2015. Artinya secara umum di semester kedua 2015 harga minyak cenderung tertekan dari gerak rebound di semester pertama dibandingkan 2015. Nah, di 2016 ini geraknya kita lihat hampir sama di semester pertama 2016 yang garis biru, hampir mengikuti gerak
yang terjadi 2015 lalu dan sampai masuk ke awal semester kedua ini, khususnya di periode Juli dan juga Agustus, harga juga mengikuti gerak di 2015. Jadi dari demand tadi yang potensi masih juga mengikuti rata-rata 5 tahun, dari harga dibandingkan 2015, tahun 2016 ini juga berpotensi mengikuti gerak 2015 sebelumnya untuk semester kedua tahun lalu. Nah, saya coba jabarkan dalam grafik lebih jelas berikutnya di halaman berikutnya. Ya, di sini terlihat di 2015 yang atas, 2016 yang bawah. Jadi hampir mirip sekali. Bahkan di sini kita bisa lebih menyaksikan stronger deja vu, khususnya di periode Agustus ini, di mana di 2015 dari tekanan sejak awal semester kedua 2015 ini terjadi rebound hingga Oktober, praktis hampir sekitar 2 bulan dari periode Agustus itu mengalami konsolidasi rebound dari tekanan tajamnya. Dan ini juga hampir sama dengan kondisi saat ini, di mana harga minyak di awal Agustus mengalami tekanan hingga uji level 40 di bawah 40 atau sekitar area 39-an. Habis itu cenderung rebound dan sekarang masuki reboundnya sampai uji area 43 untuk saat ini. Tapi secara umum yang perlu kita perhatikan adalah kondisi ini untuk harga minyak hampir sama dengan 2015, di mana periode Agustus Oktober cenderung rebound dan habis itu tekanannya berlanjut kembali. Jadi kita bisa lihat di grafik ini sebagai perincian dari grafik sebelumnya. Dan ini menunjukkan stronger deja vu untuk harga minyak khususnya di periode Agustus ini, jadi periode konsolidasi untuk rebound. Nah, pada grafik berikutnya saya ada 2 grafik lagi dari 5 grafik yang menjadi indikasi untuk pergerakan harga minyak di semester kedua 2016 ini. Yang keempat ini adalah dari grafik harga minyak itu adalah daily chart, di mana di sini kita mau perhatikan potensi gerak harga minyak yang saat ini sudah masuk dalam zona tekanan atau bearish breakout yang tadi dijelaskan, sudah membentuk puncak dengan menembus level support dan saat ini masih berada di sekitar level konsolidasinya. Selama masih di bawah level yang tadi ditembus, ya sebelumnya ditembus di level 46, tekanannya masih akan dominan. Bisa dilihat dari kondisi di sini dan juga nanti potensinya kalau memang karena seperti dijelaskan sebelumnya untuk Agustus sampai 2 bulan ke depan kemungkinan reboundnya akan dominan jika memperhatikan gerak 2015 lalu. Jadi kita perlu perhatikan range ini 4352 sampai mungkin 46 sebagai areal konsolidasi. Selama masih di bawah 46 kita masih lihat potensi untuk tekanan berlanjut dan mungkin bisa jadi kembali lagi ke zona retracement atau lebih rendah dari sebelumnya, yang sebelumnya tertahan di atas 50%, zona retracement dari gerak kenaikan 2016. Untuk berikutnya mungkin akan lebih rendah jika memang ini efektif, tekanan akan lebih dalam di bawah 39 dan mungkin 3885 dan mungkin bisa jadi sampai maksimum retracement di sekitar 35.82 atau support yang penting saat ini adalah 35 yang menjadi level kunci dari bottoming waktu minyak menembus bottom di sekitar level 26.05. Grafik terakhir adalah weekly chart dari harga minyak. Ini adalah grafik update sama dengan daily chart sebelumnya. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah tekanan mungkin ya, kalau memang dominan tekanan dari daily chart tadi selama di bawah area 46. Range bawah yang perlu diperhatikan adalah area 35. Jadi di sini menarik karena juga tadi juga sempat diperlihatkan signifikansi level 35 ini. Dan yang berikutnya dalam weekly chart yang kita perlu perhatikan adalah pattern. Di sini ada pattern. Ini adalah bullish reversal pattern dari inverse head and shoulders, di mana di sini ada shoulders yang pertama dengan support 3775, terus ada head inverse head 26.05. Lalu sekarang sedang potensial membentuk right shoulder. Nah, right shoulder ini potensinya prospeknya di dengan level support di sekitar 35 atau mungkin sama dengan level yang lalu di sekitar 37. Jadi antara 35 37 kita perlu perhatikan sebagai zona tekanan.
Jadi bila tekanannya bertahan di areal ini ataupun terbatas di areal ini dan kemudian dilanjutkan dengan rebound, ini mungkin menjadi signal awal untuk pembentukan inverse head and shoulder pattern. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan reboundnya kemudian, karena sekarang ini sedang mengarah dalam tekanan, reboundnya apakah bisa break ke level 52 yang menjadi konfirmasi lebih jelas untuk pola dari inverse head and shoulders ini. Jadi jika ini break, maka ini akan mengkonfirmasi pola ini yang arahnya akan mendorong rebound harga minyak lebih tinggi, bahkan mungkin bisa jadi di atas level 60 atau 65 lagi untuk harga minyak ke depannya. Dan ini mungkin bisa terjadi karena kita lebih melihat prospek di semester kedua 2016, mungkin ini bisa terjadi di akhir tahun ataupun mungkin awal tahun depan untuk prospek ini. Jadi sementara ini untuk semester 2016 semester kedua ini kita perlu perhatikan potensi tekanan yang masih akan dominan. Jadi untuk menyimpulkan laporan tersebut, yang pertama kita perlu fokus pada pengaruh oil berikutnya secara fundamental, yaitu pertemuan International Energy Forum yang akan diselenggarakan di Algeria pada 26 sampai 28 September, di mana pada pertemuan tersebut anggota OPEC diperkirakan akan melakukan pertemuan informal untuk membahas produksi, apakah akan dipangkas produksi pada meeting tersebut atau tidak. Ini akan mempengaruhi harga minyak di semester kedua 2016 ini. Yang kedua, harga minyak saat ini sedang berada dalam fase koreksi dan ini berpotensi untuk masuk lagi ke dalam zona retracement yang tadi ditampilkan dalam grafik hariannya. Jadi ini akan menjadi target tekanan untuk sementara waktu di harga minyak di semester kedua 2016 ini. Berikutnya, jika tekanan memang dominan, untuk level bawah yang perlu perhatikan adalah level 35. Karena di level ini adalah potensi pembentukan right shoulder dari pola bullish reversal inverse head and shoulders. Dan berikutnya kita perlu perhatikan jika memang 35 ini efektif dan mengarah rebound lebih lanjut, kita perlu perhatikan resisten di level 52 yang akan memberikan konfirmasi lebih kuat untuk pola bullish inverse head and shoulders ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.